Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas Liputan Sumbawa, balik lagi bareng aku Mujiati dalam segmen Ngobrol Bareng Gen Z. Ya, oke, hari ini aku masih bareng Kak Mita. Halo guys. Di episode 29. Nggak terasa ya Kak Mita? Cepet banget. Iya, Bentar lagi udah kelar kita udah di Ramadannya. episode 29. Oke teman-teman, tema hari ini surprise banget. Sebelum masuk ke tema, aku mau nge-reminder. Apa itu? Karena sekarang udah tanggal 29 Maret, sedangkan pendaftaran di UTS itu gelombang 2 akan tutup tanggal 30 Mei. Wow guys, bentar lagi 2 bulan lagi ya kamu Ji. Nggak nyampe Kak, Nggak nyampe ya? 1 bulan lagi. Waduh. Iya 2 bulan lagi, 2 bulan Kak. lagi iya ya. Sekarang Ayo. Maret, April, Mei. Mei, kan? Oke. Dan info terbaiknya adalah biaya pendaftarannya di gelombang 2 ini masih Rp250.000 teman-teman. Wow. Jadi harus buruan daftar karena kalau udah masuk gelombang 3 itu naik jadi Berapa Kak? Rp300.000. Waduh. Jadi lah ya 50.000 kan ngebakso ya. lumayan banget. Iya benar. Jadi usahain harus daftar sekarang juga teman-teman di gelombang 2 karena peluang beasiswanya masih banyak. Nah, Gitu. banyak banget ya kamu Banyak Ji. banget. Kemarin kita udah sempat sebutin gitu ya, ada beasiswa Tausamawa, Iya, beasiswa ada Tahfiz, Tahfiz, terus Bojo, ya Sasak Bojo. Iya. Terus apa lagi tuh Kak? beasiswa yang Kak Mita ikutin. Prestasi. Iya, beasiswa prestasi. Dan juga buat teman-teman yang di luar Sumbawa ada beasiswa Nusantara. Ada kelas paralel gitu ya bisa buat sambil kerja. Iya, benar, buat yang sambilan kerja. Ada reguler juga, guys. Dan tenang teman-teman, karena biaya kuliah di UTS tuh sangat terjangkau. Benar. Jadi teman-teman langsung harus daftar kuliah di UTS. Jangan bimbang, jangan bingung. Apalagi di UTS itu suasana kampusnya tuh gimana Kak Mita rasanya? adem banget, banyak pohon-pohon ya. Asri lah, nyaman Asri, lah ya iya, pokoknya nyaman. gitu. Nyaman pokoknya. Jadi teman-teman kalau mau kuliah di UTS, aku tungguin. Jangan lupa daftar dan cek info lengkapnya di mana Kak Mita? PMB UTS Official. Oke, sip. buruan. Buruan. Mumpung masih 250.000 gas. Iya, kan gas. sekarang juga. Oke, sip guys. Oke, jadi mau bahas Lanjut. apa? Kita mau ngebahas tentang tema sesuatu ya. Iya tuh Kak. Temanya adalah menjadi versi terbaik di bulan Syawal. Wait. Apakah itu artinya yang jomblo harus menikah? Oh, nggak juga. Oh enggak. Tapi kalau bersedia, monggo Oke, ya. pada orangnya Kita gas aja. sebagai host dan narasumber tamu, ya. bintang tamunya mempersilahkan ya teman-teman Iya, gitu. mensupport. Tapi maksud aku sebenarnya bukan ke situ Kak Mita. Oke, terus apa sih sebenarnya Iya, kamu? Kak Mita Ji? jangan husnuzon dong. Jadi Kan maksud kita mau aku mikirnya ke sana. menjadi versi terbaik di bulan Syawal itu adalah gimana kita nge-cross check apa-apa yang sudah kita persiapkan kemarin sebelum Ramadan, pas saat Ramadan dan pasca Ramadan gitu. Oke, jadi bahasanya mah gimana caranya mempertahankan gitu Bener. ya apa yang udah disusun, yang dijalani waktu Ramadan. Nah, apa aja kamu Ji? Mulai dari ibadah Kak Mita. Oh iya, kemarin kita sempat ngebahas tentang gimana caranya istiqomah ibadah, maksudnya targetan ibadah bener. waktu Ramadan. Nah, Iya. kalau dari kamu Ji ini, untuk menjadi versi terbaik di bulan Syawal, tapi dari sisi ibadahnya tuh gimana? Kalau aku, kalau aku tuh lebih ke dikit-dikit asal Jadi bukit. Nabung dong. dikit-dikit asal jalan gitu. Oke. Aku versi makanya kenapa aku nggak mau ibaratnya loncat terlalu tinggi, naik tangga terlalu jauh. Karena ibaratnya kalau kita ngelangkah dari tangga 1 ke tangga 2 itu kan lebih santai ya Kak. Iya, Ya nggak sih? effortnya kan nggak terlalu. Iya nggak gede. tahu. Tapi kalau kita naik dari tangga 1, kaki aku yang comel kecil ini ke tangga 5 itu kayak agak mau split. Kejengkang, ya? Yang ada nanti aku terputar balik gitu ya Benar, Kak Mita. benar. Makanya aku lebih milih kayak ya udah ibadah tadi supaya aku kualitas dan kuantitasnya seimbang, aku lebih milih kayak ya mungkin kalau hari biasa aku targetannya sejus sehari, ya udah kalau Ramadan 2 juz sehari gitu. Jadi lebih kepada gimana aku bisa istiqomah aja gitu ngejalanin hal-hal kecil itu sampai akhir nanti di bulan Syawal aku bisa ngebawa itu sebagai kebiasaan yang baik gitu kalau aku Mita. Oke, sebenarnya kalau Mita pun nih ya, kamu Ji setuju banget sama pendapat kamu Ji tadi teman-teman. Karena apa? Karena Allah pun gitu ya, senangnya tuh ibadah yang nggak apa-apa sedikit-sedikit gitu, asalkan continue Iya, gitu kan. benar banget. Sebenarnya teman-teman pernah dengar hadisnya gitu, hadis riwayat Bukhari kalau Mita nggak salah ya. Tuh jadi nggak apa-apa gitu ya kalau misalkan di Ramadan kali ini kita cuma bisanya nyicil sedikit-sedikit, misalkan tilawahnya
dari yang cuman biasanya setengah jus jadi 1 jus. Iya, Ya udah, bener. berarti 1 jus itu yang kita Diistiqomahkan. istiqomah untuk pertahanin sampai nanti kita insya Allah ketemu Ramadan lagi. Amin, semoga bisa ketemu Ramadan lagi Amin, dan ya Allah. menjadi versi yang kita Lebih coba untuk baik. jauh lebih baik lagi gitu guys. Dan buat teman-teman yang targetannya sekarang udah tinggi-tinggi gitu ya, ibaratnya benar. aku ngibaratin tuh kan kalau pas Ramadan kita ini lagi panen pahala, Iya, ya nggak benar. sih? Ibaratnya kalau misalnya dalam bentuk pohon, buah kan ada yang rendah, ada yang tinggi gitu. Iya, benar. Ya kalau teman-teman mau versi yang loncat, Boleh. silakan gitu ya, atau yang memanjat dan berlari silakan Yang gitu pakai ya. tangga mungkin Iya ya. boleh gitu. Boleh Jadi banget. yang sekarang targetnya teman-teman udah bagus, udah banyak ya, semoga kita doain bisa tetap dibawa di bulan Syawal dengan versi keistiqomahannya tadi gitu. Nah, Itu dari ibadah. itu dari ibadah Kak Mita. Ada lagi yang point. kedua Apa itu? tentang ting ting. Genit. Apa itu? Kedip-kedip, astagfirullah. Menjaga pandangan. Yes, betul. Ya, ini penting banget sih. Dan karena di bulan Ramadan itu kan kayak bulan yang kita tuh sangat merasa diawasi Allah, ya nggak sih? Iya, benar. Kayaknya kalau di bulan-bulan lain tuh kadang kita kayak ya udahlah gitu, tapi kadang kalau bulan Ramadan itu kita lebih ngerasa kalau Allah tuh lagi ngawasin kita. Iya kan? Gitu. Ada yang bilang juga kan, kamu sering dengar di tausiah-tausiah ba'da sholat isya tuh sebelum tarawih kan suka dibilang bahwa bulan Ramadan itu adalah waktu dimana pintu-pintu surga dibuka Iya. selebar-lebarnya, terus pintu-pintu neraka itu ditutup dan setan-setan tuh dibelenggu katanya. Iya, gitu. benar. Jadi makanya mungkin gitu ya teman-teman, ketika bulan Ramadan tuh kita ibadah dan lain-lain tuh lebih Khusyuk, mudah gitu, iya, lebih khusyuk benar. gitu. Tapi ya perkara jaga pandangan mah dari diri sendiri juga Iya, kan bener banget Kak Mita. ada trigger-trigger ya, Agak Bang sulit Muji. ya gitu. Dan ini bukan hanya tentang menjaga pandangan kepada lawan jenis ya, Iya, tapi banyak hal kayaknya. kepada makanan-makanan yang enak gitu ya, pakaian-pakaian, apalagi ini kita udah di akhir deket Ramadan, deket Lebaran, Tolong jaga mata kalian. karena diskon di mana-mana. Bener. Dan toko-toko tuh biasa suka full ya Kak Mita. Pas Iya. kita lewat aja tadi di jalan tuh kayak parkiran udah mau penuh-penuh gitu. Masjidnya yang sepi kak. Aduh iya lagi. Nah kayak Tokonya gitu. full, masjidnya sepi guys. Jadi maksud aku tuh jaga pandangan di sini bukan hanya tentang itu gitu ya Kak Mita, tapi gimana kita bisa berusaha ngejaga mata kita agar ngebatasin kita untuk tidak kalap. Bener. Apa sih berlebihan gitu ya teman-teman. Dalam banyak hal ya, biasanya waktu mau dekat-dekat Lebaran, mau dekat-dekat buka puasa itu kadang kita lapar mata gitu loh Kak Muji. Jadi Mata ternyata kita tuh bukan kayak, perut doang yang lapar, tapi mata lebih lapar. mau ini mau itu, padahal aslinya mah nggak butuh-butuh banget Iya, gitu. Apalagi bener. cewek, lihat yang lucu sedikit beli, beda tone warna dikit Beli. akhirnya apa? Abis. Tidak terpakai. Iya, isi dompet habis. Nggak terpakai. Oke. Nah, tapi Kak Mita, tentang mata itu ada tantangan terbesarnya Apa itu kak? pada saat Hari Raya Idul Fitri. Kan bentar lagi nih. Iya ya. Tahu nggak sih Terus, kenapa? Apa? Karena Hari Raya Idul Fitri itu, si para anak muda ini, mereka memunculkan dirinya di dunia nyata. Iya ya. Pada ke masjid, keluar, iya iya kan? nggak Mau sih? sholat kak. Iya benar sih, pada sholat Idul Fitri gitu ya. Makanya. Masalahnya dengan versi yang sangat Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah mams gitu ya. Jadi yang cewek-cewek ini udah dengan make up waterproof, anti badai, hujan, angin, halilintar yang kayaknya nggak bakal luntur gitu ya. Shining, shimmering, splendid. bener. Sedangkan yang cowok-cowoknya ini modal cuci muka wudhu berangkat ya. Tapi auranya Memancar Memancar, ya. yes. Itu kadang tuh yang agak bahaya karena Benar-benar. tidak bisa dipungkirin gitu ya, namanya bisikan siapa nggak ngerti gitu ya. Pasti tuh ada gitu kayak anak muda. kayak gitu ya, dia cantiknya gitu, mana ya ganteng ya, agak bahaya nih, agak bahaya. Nah itu tuh emang ujian terbesar nih bagi kita kaula muda gitu ya, ketika hari raya Idul Fitri, karena emang itu momen-momennya mereka sama-sama keluar dari rumah singgah sananya gitu. Yang nggak pernah ketemu, nggak pernah jadi ketemu. Bener Bahkan sih. kadang aku sampai nggak ngerti kalau punya tetangga itu. Karena jarang lihat kan, tiba-tiba ada aja dia nongol. Mungkin dia juga shock punya tetangga aku. Gitu ya, jadi itu harus jaga mata ya kamu, tantangan jadi terbesar ya, sih harus menurut aku nggak menentukan Mita. pandangan. Tapi nggak cuma dari segi lawan jenis aja, tapi dari segala hal gitu ya di dunia ini, supaya kita tidak menjadi pribadi yang berlebih-lebihan Iya tadi. benar, karena Iya. yang berlebih-lebihan itu katanya di Al-Quran temannya setan. Iya nggak baik. Jadi ya
ya kita berusaha untuk tidak berteman dengan dia lah. Mohon maaf udah punya teman Iya, saya. udah punya teman kita. Nah, tapi betul ada lagi yang ketiga Kak Mita, yang ketiga, Oke. yang ketiga. Ini yang Oke. sempat kita bahas tentang putus nyambung. Oh iya benar. Gimana menurut Kak Mita? Oke, ini sesuatu yang aku mau sampaikan rasa bangga dulu kamu Ji Iya. ke teman-teman nih ya yang mungkin udah nonton episode kemarin tentang putus nyambung dan udah berikhtiar berusaha untuk di bulan Ramadan ini pengen menyudahi hal-hal tersebut gitu ya. Yes. Meskipun pasti effortnya gede banget ya sih. Maksudnya Bener, kayak gede banget. beban perasaan, Galaunya 7 hari maksudnya 7 malam ya. meninggalkan sesuatu yang menyenangkan gitu kan. Tapi kita yakin kalau itu semua nggak bakal sia-sia gitu, pasti Insya Allah. balasannya juga besar. Dan ketika teman-teman gitu ya di bulan Ramadan udah memutuskan untuk aku mau menyudahi semua ini, berarti di pasca Ramadan gitu ya, untuk menjadi versi terbaik di bulan Syawal menurut kita adalah bertahan gitu di kondisi itu, nggak nyambung Iya, lagi. benar banget. Itu tadi ya tentang PACARAN. N. Jadi harapannya Kayak gitu Rajan guys, sendiri. di bulan Syawal itu harapannya kita udah beres tentang hal itu Iya. gitu. Dan aku ngucapin terima kasih banget buat teman-teman entah siapapun itu di luar sana gitu ya, yang sudah memilih jalan untuk memutus hal tersebut gitu guys, supaya di bulan Syawal jadi versi terbaik. Siapa tahu di bulan Syawal Ketemu dihalalin. Ya. Karena- Amin, kita doain Iya, ya buat kamu, Ji. teman-teman semua. Kalau nggak salah kan bulan Syawal itu juga disunahkan gitu ya untuk melaksanakan pernikahan. Iya nggak gitu. sih, intinya Iya. ada yang nyebut-nyebut itu sebagai bulan pernikahan ya kan, karena di zaman Rasulullah katanya di bulan Syawal tuh banyak yang menikah gitu. Tapi bukan suatu kewajiban juga ya guys, kalau belum ada jodohnya jangan maksain juga. Nggak gitu ya? Iya bahaya gitu. Oke guys, Yang mau gaskan aja. kita doain semoga istiqomah. Amin. Sip, yang keempat Kak Mita. Oke, ini yang Ini yang aku sempat sangat- bahas sama si paling Gen Z. Sasa. Iya. Oke, Kita jadi ngebahas tentang typing. hmm, Nah, kan kita kalau typing tuh makanya jempol nggak sih? Jarang banget ya Iya. pakai telunjuk ya. ngetik kali. Oh iya, kalau ngetik semua jari gitu ya. Iya. Nah, di sini guys, aku dan Mita ngajak teman-teman semua untuk kita di bulan Syawal ini menjadi Menjaga. jempol dengan versi terbaik, Jempol premium. premium, terbaik, Jempol mahal. Premium tuh gimana sih? Kenapa? Karena kadang kita tuh punya jempol tapi gampang banget ya kita nge-like story orang gitu ya. Terus habis itu nggak salah kok, asal bermanfaat gitu ya. Terus kemudian nge-like postingan orang gitu ya. Hati-hati aja kalau nge-like postingan lawan jenis. Iya, asal teman-teman tahu, tolong dicatat. Jadi kamu Ji, terkadang ada segelintir orang gitu ya, yang kalau di live story-nya tuh dia ngerasa kayak wah dia menyukaiku gitu. Iya, sampai ada isi hati perempuan bahasanya mereka merasa iya tadi ya. Iya, Ketika di makanya. like itu ngerasa oh dia berarti suka juga sama aku Banyak gitu. banget yang bikin kayak misalkan Heeh. konten tentang kalau orang suka instastory kita misalkan atau story WhatsApp kita, berarti dia juga suka sama kita. Padahal nyatanya adalah Tidak. dia cuma nge-like story kamu bukan kamunya. Bener, dia cuma suka cerita Iya, bukan kamunya, gitu guys. Jadi kita juga sebagai seorang perempuan harus pandai-pandai mengolah rasa ya. Karena tombol like itu ya orang lain punya hak untuk nge-like sebenarnya. Haknya dia. Kalau dia emang suka dengan captionnya misalnya, dengan fotonya, gitu ya, kontennya. dengan kontennya ya itu hak dia untuk nge-like gitu. Tapi buat aku pribadi tombol like itu sangat spesial gitu. Tapi bukan berarti kalau orang nge-like ke aku tuh aku langsung wah gitu, bukan. Tapi ini terus versi gimana? ke akunya Kak Mita. Jempol aku nggak sembarang nge-like postingan orang. Jadi ketika aku nge-like Berarti itu berarti suka. aku suka sama postingan itu, bukan orangnya ya. Jadi aku Postingannya, suka guys. sama postingan itu karena mungkin tulisannya, desainnya atau apalah ya Hal-hal yang di ada di sana sana gitu itu ya. menurut aku suka. Berarti itu adalah sesuatu yang menurut aku spesial, bagus gitu. Jadi atau sesuatu yang lucu. Ya, bisa juga, Nah, benar. ini gitu. Jadi Aku juga suka nge-like mm-mm. postingan-postingan lucu. Jadi menurut aku like itu berharga. Makanya aku nggak gampang banget nge-like postingan atau story orang. Gitu guys. Sama mungkin nggak cuma perkara like ya kamu Ji, tapi juga perkara chatting. Oh iya, Kalau menurut aku bener. ya, tentang menjaga jempol tuh nggak cuma tentang like doang, tapi mungkin tentang chattingnya juga. Karena Kak. banyak kesalahpahaman yang berawal dari Chat. chat. Yang ngechat itu siapa sih? Jempol. Jempol, Jempolnya nggak punya perasaan tapi orangnya. Iya, jadi kayak
tolong mungkin jangan terlalu apa ya, friendly ke bahasanya. Ketika mungkin ada kepentingan ya sampaikan kepentingan yang emang itu kepentingannya aja gitu loh, nggak perlu ditambah bumbu-bumbu garam gula. Ibaratnya mah aku nyudutin aku menspesifikasikan friendly itu dalam dua hal gitu ya, kayak Apa? intinya kamu tuh kalau ngechat jangan ngasih harapan deh. Oh ya. Nah, gitu. Ibaratnya ngasih harapan yang dalam tanda kutip ya guys gitu. Kadang bercanda it's okay, walaupun sebenarnya dalam Islam juga tetap aja nggak boleh gitu ya chat-chat berlebihan sama lawan jenis bla 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 gitu. Apalagi bercanda yang sangat-sangat parah gitu ya. Yang menjurus ke Makanya ibaratnya jangan memancing. ya gitu. itu jangan mancing. Jangan memberi harapan gitu. Jadi ya Kita slowly berusaha aja sesuai tugas dan iya sesuai porsi kebutuhannya apa gitu. langsung to the point, sampaikan maksud tujuannya gitu sih. Gak usah lagi nanya lagi ngapain, Udah makan apa udah belum? makan belum gitu, sudahilah itu gitu. Ahli gizi Anda. Karena kalau dia lapar dia makan gitu ya, kalau dia ngantuk dia tidur, nggak perlu kamu ucapin selamat tidur. Oke, itu Jadi harus Kamita jadi jempol yang premium, yang mahal, terbaik tidak pokoknya. mudah like dan chat tidak penting ya guys. Kita berusaha istiqomah karena di bulan Ramadan mungkin udah berusaha untuk menjaga tidak chat-chat yang aneh-aneh gitu ya. Berarti pasca Ramadan untuk menjadi versi terbaik di bulan Syawal kita juga berusaha untuk tetap menjaga hal tersebut. Benar, Kak Muji. benar banget. Last but not least, Yes. apa itu? Kita mau apresiasi lagi buat teman-teman yang bulan Ramadan ini mutusin buat hijrah. Iya benar. Buat hijrah untuk menjadi versi yang lebih baik lagi gitu, yang awalnya masih pakai celana, udah coba pakai rok, udah coba pakai gamis, terus udah coba pakai kaos kaki gitu ya. Ada yang udah coba-coba pakai handsock atau ciput. Kita apresiasi banget buat temen-temen yang udah mulai ngejaga diri menjadi lebih baik lagi, karena aku yakin hal itu nggak mudah gitu ya Kamita. Pakai ciput gerah, gatel, resiko ketombean Terus apa gitu. telinga juga kadang kejepit gitu Iya, ya. suka sakit gitu. Pakai handsock juga mungkin kadang ngerasa, ih gerah banget, risih pakai handsock gitu. Pakai kaos kaki kadang ngerasa, aduh, nanti aku kakinya jempolnya apa namanya? Apa sih? Centengan. Takut cantengan gitu ya. Tapi sebenarnya aman kok insya Allah Ya, gitu. itu bentuk Dan kita penjagaan ya. Jadi buat teman-teman yang sudah memulai gitu ya di Ramadan kali ini untuk berusaha menjaga diri, berusaha juga untuk menjaga orang lain ya Kak Muji, karena kan benar. kita juga dilihat sama orang lain gitu. Jadi kita membantu orang lain untuk terjaga pandangannya, kita juga membantu untuk menjaga diri kita sendiri dari pandangan-pandangan yang mungkin nggak baik gitu, dengan kita berusaha menutup aurat kita dengan sempurna. Jadi congratulations, seneng banget melihat teman-teman sudah mulai berubah meskipun mungkin perubahannya kecil gitu ya, nggak apa-apa banget. Benar. Itu yang tadi ya kita coba istiqomahkan lagi perubahan kecil itu gitu. Karena ingat ya kemarin episode yang menjadi muslimah high value, Ya, nah karena kita itu perempuan berharga gitu ya, diciptakan oleh Allah dengan segala keistimewaan spesial dan sudah high value dari sananya. Teman-teman yang memutuskan untuk berhijrah, teman-teman yang memutuskan untuk tadi ya menjaga auratnya, pakai ciput segala macam, itu udah keren banget, udah di tahap ini gitu. Harus melanjutkan itu hingga tertutup sempurna auratnya. Ya, karena nanti kita juga akan sangat tertutup sempurna ya dengan kain putih itu gitu. Aduh sedih. Jadi harapannya kita memulai hijrah kita gitu ya. Jangan tunggu nanti teman-teman. Insya Allah kita semua sangat support buat teman-teman yang sudah mulai hijrahnya. Oke. Kalau mau diskusi juga boleh ya Kak. Boleh Muji. banget. Kalau misalkan teman-teman mau diskusi sama kita, boleh banget menghubungi kita. Iya, karena kita nggak bisa kasih nomor WA, jadi kita kasih Instagram aja teman-teman. Gitu ya. Silahkan cari Instagramnya Kak Mita. Aku lupa namanya. @mtspnti. Ya gitu. Ketik Mita deh, nanti siapa tahu keluar. Iya, keluar. Insya Allah. Foto profil kamu apa Kak? Apa ya? Aku saya lupa. Orang lah ya pokoknya. Orang lah berjilbab. Iya. Kalau aku ini Muji gampang banget ya. Ini Muji I-nya ada 3. Silahkan teman-teman cari kalau mau sharing-sharing gitu ya. Buat memperkuat hijrahnya teman-teman boleh banget. Sip, itu aja. Hari ini pembahasan kita tentang menjadi versi terbaik di bulan Syawal, supaya tadi ya apa yang sudah kita targetkan, apa yang sudah kita upayakan menjadi suatu hal yang bisa kita istiqomahkan. Karena suatu hal itu dilihat dari
awal sampai akhirnya gitu loh, Iya, Kak tentang Muji. prosesnya. Tentang prosesnya. Jadi ketika kita sudah berproses dengan baik, maka berusahalah agar proses itu tetap baik sampai akhir. Akhirnya. Oke. Semangat buat teman-teman, ini Semangat. udah hari ke 29. 29. Sebentar lagi kita akan menuju hari kemenangan, Benar hari yang banget. fitri, hari dimana kita kembali kepada fitrah kita ya, Terlahir fitrah suci gitu insya Allah kesucian, ya. fitrah yang manusia yang baik gitu. Maka di bulan Syawal kita memulai lagi dengan segala bentuk kebaikan. Insya Allah. Oke guys, itu aja dari aku Mujiati Aku dan Mita. kita pamit undur diri. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang kita bahas hari ini. Dan jangan lupa like, follow, comment, and Subscribe, share. share juga. Benar. Share sebanyak-banyaknya ya, supaya kebermanfaatannya makin luas lagi. Oke guys, see you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke.